Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Legenda Gunung Rinjani. Dahulu kala, tak jauh dari pelabuhan Lembar, terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Datu Tuan. Di kerajaan tersebut, Datu Tuan menghabiskan waktunya bersama sang permaisuri yang cantik bernama Dewi Mas. Suamiku, mari minum teh bersama, selagi hangat. Ah iya, terima kasih istriku. Suamiku, kau nampak murung belakangan ini. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang mengganggu pikiranmu? Istriku, ini sungguh berat bagiku untuk mengatakannya padamu. Katakan saja suamiku, siapa tahu aku bisa mengurangi beban pikiranmu. Sebelumnya, aku minta maaf istriku. Seperti yang kau ketahui, kita telah lama berumah tangga, namun tak jua diberi momongan. Sementara aku kian tua, kita perlu penerus untuk membawa kerajaan ini agar tetap makmur. Oleh karena itu, aku meminta izinmu supaya aku diperbolehkan menikah lagi untuk memperoleh keturunan. Sungguh keputusan yang berat, namun jika demi negeri ini, aku harus ikhlas atas keputusan yang diambil olehmu selaku raja. Tentunya, engkau telah memikirkan ini matang-matang. Aku harus mendukungmu. Terima kasih istriku, aku akan tetap memperhatikanmu. Kasih dan sayangku padamu tak akan berubah. Iya suamiku. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Datu Tuan melangsungkan pernikahan. Datu Tuan memperistri seorang putri dari Patih Aur yang bernama Sunggar Tutul. Hari demi hari mereka lalui bersama. Lambat laun, perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Sekalipun perhatian Datu Tuan semakin tercurah kepada Sunggar Tutul, namun Dewi Mas tetap bersikap sabar. Ia tetap mendoakan suaminya dan semuanya agar tetap sejahtera. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Dewi Mas tiba-tiba dikabarkan hamil. Dewi Mas tentu merasa senang karena penantiannya selama ini telah terwujud. Akan tetapi, tidak semuanya merasa senang mendengar kabar kehamilan Dewi Mas. Adalah Sunggar Tutul, sang istri muda Datu Tuan. Ini tidak bisa dibiarkan. Perhatian raja hanyalah untukku seorang. Sunggar Tutul segera menemui suaminya tersebut untuk membujuknya agar Dewi Mas tersingkir. Suamiku, tidakkah kau merasa janggal? Dewi Mas tiba-tiba hamil. Tentu ini bukan berita bagus untuk disebarkan kepada rakyat. Kok ada benarnya juga? Datu Tuan terhasut oleh perkataan Sunggar Tutul. Ia pun mengusir Dewi Mas keluar istana. Dewi Mas akhirnya diasingkan di sebuah gili atau pulau, diantar oleh pengiringnya. Dewi Mas tentu merasa sedih. Ia tinggal di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Di pulau tersebut, Dewi Mas mencoba bertahan hidup dengan memanfaatkan tanaman sayur yang ada. Hari terus berlalu, hingga pada suatu ketika, sebuah kapal berlabuh di gili tersebut. Nahkoda dan awak kapal pun turun. Ia pun kaget bertemu dengan Dewi Mas. Ia disambut baik oleh Dewi Mas. Aku tak menyangka ada orang di pulau ini. Terlebih, dia adalah seorang wanita hamil.
Namaku Dewi Mas, Tuan Nakoda. Aku telah berhari-hari tinggal di sini. Sebenarnya, apa yang membuatmu bisa sampai di tempat asing seperti ini? Dewi Mas pun mulai menceritakan semuanya kepada Nahkoda. Dewi Mas juga meminta Nahkoda untuk bersedia mengantarkannya ke Pulau Bali. Sungguh malang nasibmu. Aku turut prihatin. Aku akan membantumu ke Pulau Bali. Kebetulan aku sedang menuju ke sana. Akhirnya, Nahkoda mengantarkan Dewi Mas untuk keluar dari pulau tersebut menuju ke Bali. Di Bali, Dewi Mas tinggal di sebuah gubuk kecil. Waktu terus berlalu, hingga datanglah masa kelahiran Dewi Mas. Dewi Mas melahirkan bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dilahirkan bersama sebilah keris. Ia diberi nama Raden Nuna Putra Janjak. Sedangkan yang perempuan lahir bersama sebuah anak panah. Ia diberi nama Dewi Rinjani. Waktu terus bergulir secara cepat. Tak terasa, kedua bayi kembar tersebut tumbuh menjadi seorang pria yang gagah dan wanita yang anggun. Suatu ketika, Raden Nuna Putra Janjak ingin mengetahui dirinya lebih dalam. Ibu, bolehkah aku bertanya suatu hal? Tentu saja anakku, apakah yang hendak kau tanyakan? Sebenarnya siapakah ayahku itu? Kenapa aku dan Dewi Rinjani terlahir tanpa ayah? Mendengar itu, Dewi Mas pun sedikit terkejut. Dewi Mas menceritakan semua kisahnya kepada putranya tersebut. Mendengar cerita ibunya, Raden Nuna merasa tak percaya sekaligus marah. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku harus menemui ayah. Tenangkanlah dirimu, Nak. Ibu, izinkan aku untuk menyeberang menemui ayah. Ibu merestui kepergianmu, Nak. Pesan ibu, berhati-hatilah selama perjalanan. Jaga sikapmu. Berhari-hari, Raden Nuna mengarungi lautan demi bertemu dengan ayahnya, Datu Tuan. Setelah sekian lama, akhirnya Raden Nuna pun menapakkan kakinya di pelabuhan Lembar. Raden Nuna mulai menyusuri daerah itu mencari pusat kerajaan Datu Tuan. Hingga ia akhirnya tiba di kerajaan Datu Tuan. Permisi pengawal, aku hendak bertemu dengan Datu Tuan. Siapa kau? Apa urusanmu mau bertemu dengan Baginda Raja? Mohon maaf tuanku, aku belum bisa mengatakannya hingga bertemu dengan Datu Tuan. Sombong sekali kau. Raja tidak bisa ditemui semaumu. Pertarungan antara Raden Nuna dan pengawal kerajaan pun tak terelakkan. Pertarungan sungguh berlangsung sengit. Namun, kesaktian Raden Nuna ternyata tidak sebanding dengan pengawal. Semua pengawal kerajaan berhasil dikalahkan Raden Nuna. Pertempuran itu pun terdengar di telinga Datu Tuan. Ia segera turun tangan untuk mengatasi keributan itu. Namun, ketika hendak melawan Raden Nuna, sebuah kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba terdengar suara dari angkasa. Datu Tuan, Datu Tuan. Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah! Hentikan langkahmu. Janganlah bertarung dengannya. Jangan bertarung dengan anakmu sendiri. Anakku, anakku. Jangan-jangan kau... Siapakah namamu, anak muda? Siapakah ibumu? Perkenalkan, nama hamba adalah Raden Nuna Putra Janjak, putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Mas. Oh anakku, maafkan ayahmu yang tak mengenalimu. Di manakah ibumu?
Apakah ia baik-baik saja? Beliau baik-baik saja, Ayah. Akhirnya, Datu Tuan pun menjemput istrinya, Dewi Mas, untuk kembali ke istana. Sekembalinya ke istana kerajaan, Dewi Mas tidak menaruh dendam pada Sanggar Tutul. Mereka hidup damai. Beberapa tahun kemudian, Radenuna kian bertambah dewasa. Ia menggantikan Datu Tuan sebagai raja. Sementara itu, Datu Tuan yang makin tua nampak semakin bijaksana. Dewi Rinjani sering menemani ayahnya tersebut. Hingga suatu hari, Datu Tuan mengajak putrinya tersebut untuk bertapa di gunung. Datu Tuan bertapa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Begitu pula dengan Dewi Rinjani. Ia sungguh khusyuk dalam berdoa, memohon kepada Sang Kuasa agar diberikan ketentraman dan kesejahteraan untuk semua rakyat kerajaannya. Ternyata, para jin mengetahui kehusyukan doa Dewi Rinjani. Maka ia pun diangkat sebagai ratu oleh para jin dan terus tinggal di gunung tersebut. Gunung itu kini biasa dikenal sebagai Gunung Rinjani. Gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Gunung ini juga menjadi gunung berapi terindah yang berada di Lombok. Tepatnya gunung ini berada di bawah 4 kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Pesan dari cerita ini adalah selalu bersikap sabar dan ikhlas. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.